Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Nirvana Demon Flame adalah jenis api yang telah terbentuk dari Nirvana Ki. Namun, itu beberapa kali lebih kuat daripada Nirvana Flame biasa. Api jenis ini tidak terlalu panas, tetapi memiliki kemampuan mencairkan yang luar biasa. Di bawah bungkus api itu, bahkan tubuh emas Nirvana yang kuat akan meleleh menjadi genangan darah. Biasanya jenis Nirvana iblis ini hanya akan muncul setelah pengalaman ketiga kesengsaraan Nirvana. Api seperti itu lahir dari dalam. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan dilebur olehnya. Pada saat itu, orang lain mungkin tidak melihat perubahan apapun dari luar, tetapi bagian dalam tubuh seseorang kemungkinan akan menjadi benar-benar kosong. Tulang dan raga seseorang akan lenyap. Itu adalah nasib yang sangat menakutkan. Hal semacam itu adalah eksistensi yang akan menyebabkan para ahli yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan Nirvana ketiga untuk berpikir berulang kali. Itu juga alasan mengapa wajah Lindong tiba-tiba tampak begitu jelek setelah melihat Nirvana Demon Flame muncul di depannya. Benih api hitam naik perlahan, sementara itu berulang kali berubah bentuknya, muncul seperti iblis memamerkan taringnya, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Ekspresi Lindong serius, dia tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia tahu bahwa ketika dia bergerak, Demon Flame Nirvana di depannya akan segera menerkam ke arahnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa ia akan mampu bertahan dari kekuatan peleburan Nirvana iblis ini dengan kekuatannya saat ini. Kamu benar-benar tidak beruntung, ucap Little Martin yang berada di bahu Lindong. Di belakang Lindong, Little Flame juga bertindak seolah-olah telah bertemu dengan musuh yang hebat. Energi berwarna hitam samar mengalir di atas permukaan tubuhnya, sementara matanya dengan hati-hati menatap Nirvana Demon Flame yang mengambang. Sungguh tidak terduga bahwa jenis Nirvana iblis ini sebenarnya telah terbentuk dalam arai Nirvana pembakaran langit ini. Benda ini mungkin berbahaya, tapi itu juga harta karun. Jika kamu bisa mengendalikannya, itu pasti akan menjadi kartu as lainnya, ucap Little Martin tiba-tiba berkata. Wajah Lindong tanpa sadar berkedut ketika dia mendengar ini, sebelum dia segera tertawa kering. Jika Nirvana Demon Flame ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dikendalikan, kemungkinan para ahli yang memiliki kualifikasi kesengsaraan Nirvana ketiga dan seterusnya tidak akan berubah begitu ketakutan ketika mereka mendengar nama ini. Bahkan Lindong yang memiliki simbol leluhur melahap tidak berani menelan barang ini dengan ceroboh. Jika itu masuk ke tubuh Lindong, sepertinya bagian dalam tubuhnya akan meleleh sampai tidak ada yang tersisa. Tentu saja, jika benda ini benar-benar dapat dikendalikan seperti yang dikatakan oleh Little Martin, itu memang akan dianggap sebagai senjata pembunuh. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli seperti Liu Bai sangat waspadai. Memang benar bahwa benda ini tidak bisa ditundukkan dengan simbol leluhur yang melahap. Namun, Anda memiliki lebih dari satu item legendaris, ucap Little Martin tertawa. Simbol leluhur melahap mungkin kuat, tetapi Lindong masih terlalu lemah saat ini. Oleh karenanya, itu tidak dapat melepaskan kekuatan yang sebenarnya. Maksudmu, jimat batu misterius? Ucap Lindong terkejut sesaat. Satu-satunya benda seperti dewa yang dia miliki adalah simbol leluhur melahap dan jimat batu talisman yang misterius. Benar, Little Martin mengangguk. Cakarnya segera pindah sebelum cahaya putih hangat terbang keluar dari telapak tangan Lindong. Itu adalah jimat batu misterius. Pada saat Little Martin memanggil batu jimat misterius, Nirvana Demon Flame atau api setan Nirvana di depan sepertinya telah merasakan sesuatu. Segera, nyala api melengkung dan tiba-tiba bergegas keluar. Itu menembak ke arah Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Keringat dingin muncul di dahi Lindong saat ia melihat aksi api setan Nirvana atau Nirvana Demon Flame. Sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum energi mentalnya yang megah bergegas keluar. Ini dengan cepat membentuk penghalang energi mental yang kuat di depannya. Namun, penghalang energi mental yang dapat memblokir ledakan kuat dari seorang ahli Yuan Nirvana terlihat lemah saat ini. Ketika baru saja membuat kontak, penghalang energi mental Lindong menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Lindong akhirnya merasakan kemampuan menakutkan dari Nirvana Demon Flame ini. Tidak heran, para ahli yang memiliki kemampuan untuk mencoba panggung Nirvana yang ketiga sangat takut akan hal itu. Little Martin, apakah sudah selesai? Ucap Lindong buru-buru menarik diri. Energi mentalnya bergegas keluar dan berulang kali memblokir Nirvana Demon Flame yang sedang mengisi daya. Namun terlepas dari taktik apa yang dia gunakan, Lindong tidak dapat menahannya lama.
Little Martin mengabaikan teriakan Lindong. Sebaliknya, dia terfokus ketika terus mengaktifkan jimat batu. Seketika, simbol yang diaglomerasi dari cahaya hangat berwarna putih tiba-tiba ditembak keluar dari dalam jimat batu. Cahaya simbol putih melintas, sama seperti jaring, berlari menuju Nirvana Demon Flame dan benar-benar membungkusnya. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Simbol berwarna putih itu berkedip berulang kali dengan anehnya, menghentikan momentum Nirvana Demon Flame. Little Martin muncul saat melihat situasinya. Cakarnya menari dan simbol cahaya putih menyebar dengan cepat. Itu menjadi seperti segel yang dengan kuat melilit Nirvana Demon Flame. Ketika Nirvana Demon Flame dibungkus oleh simbol bercahaya putih, fluktuasi liar yang awalnya hadir di atasnya menjadi tenang secara bertahap. Jelas, energi dari jimat batu ini sebenarnya mampu menekan kekuatan peleburan Nirvana Demon Flame. Little Martin memberi isyarat dengan cakarnya. Nirvana Demon Flame yang dibungkus oleh simbol bercahaya putih perlahan turun. Akhirnya itu ditangguhkan di depan mata Lindong. Lindong menatap gugusan api berwarna hitam di depannya. Hanya setelah melihat bahwa itu tidak bereaksi aneh, dia diam-diam lega. Segera ekspresi gembira melanda wajahnya. Proses menundukkan Nirvana Demon Flame ini jelas telah berjalan lebih mulus dari apa yang dia duga. Segel jimat batu ini cukup untuk menekan Nirvana Demon Flame ini. Jika Anda menggunakannya di masa depan ketika bertarung dengan orang lain, sangat mungkin bahkan orang sekelas Liu Bai akan berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan, ucap Little Martin dengan bangga. Lindong mengangguk. Hal ini hanya akan muncul setelah mencoba kesengsaraan Nirvana yang ketiga. Itu memang akan menjadi gerakan pembunuhan yang kuat. Lindong memain-mainkan Nirvana Demon Flame yang telah disegel oleh jimat batu. Dia segera menjentikan jarinya dan melihat gumpalan api berwarna hitam yang terpisah. Gumpalan api berwarna hitam ini baru saja muncul ketika api Nirvana menyerap sekitarnya. Tubuh Lindong sebenarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan lautan api ini. Ayo pergi, ucap Lindong tersenyum. Dia menggunakan gumpalan Nirvana Demon Flame dan membungkus dirinya dan Little Flame. Segera mereka tampaknya telah bergabung dengan lautan api ini saat mereka dengan tenang bergegas melaluinya. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini memungkinkan Lindong menjadi seperti ikan di air. Sepertinya dia tidak akan terdeteksi oleh orang lain, bahkan jika dia melewati mereka. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa dengan isolasi dari Nirvana Demon Flame, banyak Fire Thunder dan serangan tersembunyi lainnya yang memenuhi lautan api benar-benar tidak lagi menjadi penghalang bagi Lindong. Lindong saat ini tampaknya telah berubah menjadi api di dalam lautan api. Segera, Lindong tahu bahwa dia akan segera melewati arai Nirvana Burning Sky ini. Ketika Lindong dan Little Flame dengan cepat bergegas melewati lautan api ini, tiba-tiba nyala lautan ini bergetar sedikit. Kabut datang dari dalam dan mereka melihat ke arah kiri. Ada ruang hampa muncul di lautan api di tempat itu. Ada sosok hitam menginjak ruang kosong di dalam ruang hampa itu. Mata Lindong melihat ke arah sosok yang benar-benar membentuk ruang hampa dalam arai Nirvana Burning Sky ini. Matanya menyusut, terutama setelah dia merasakan fluktuasi samar dari tubuh orang itu. Lindong, berhati-hatilah, ucap Little Martin mengeluarkan suara rendah terkejut. Adegan yang tiba-tiba terurai di dalam lautan api yang luas ini menyebabkan Lindong begitu tercengang. Namun dia tidak kehilangan ketenangannya dan berusaha tidak mengekspos dirinya. Sebaliknya dia dengan hati-hati mengarahkan gumpalan Nirvana Demon Flame dan dengan sempurna menyembunyikan tubuhnya di dalam lautan api itu. Lindong bersembunyi di kegelapan. Tatapannya tanpa sadar menembak ke arah sisi di sebelah. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya ada dua sosok, bukan hanya satu di ruang hampa itu. Namun sosok kedua itu sedikit berjarak. Dia tampaknya telah menggunakan metode yang mirip dengan yang digunakan Lindong untuk menyembunyikan dirinya. Dia membiarkan tubuhnya menyatu dengan sekitarnya. Oleh karena itu, Lindong tidak dapat menemukannya dengan segera. Siapa dua orang ini? Gumam Lindong menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan riak yang sangat berbahaya memancar dari dua sosok itu. Penemuan ini menyebabkan hati Lindong sedikit terguncang. Dia tahu bahwa medan perang kuno ini dipenuhi oleh para ahli yang tersembunyi. Namun hal ini terasa begitu aneh. Aura kedua orang itu sedikit aneh dan tidak biasa, ucap suara Little Martin. Apa maksudmu? Ucap Lindong sedikit menyernit saat dia bertanya dalam hatinya. Saya tidak dapat menjelaskan. Aura mereka sedikit berbeda dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya di medan pertempuran kuno, ucap Little Martin ragu-ragu dan berkata. Lindong terkejut. Orang-orang yang ada di medan pertempuran kuno semuanya berasal dari kerajaan Suan Timur.
Karena Little Martin telah mengatakan bahwa aura orang-orang ini sedikit berbeda dari mereka, mungkinkah kedua orang ini bukan berasal dari wilayah Suan Timur? Pikiran konyol ini menyebabkan Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Medan perang kuno ini seharusnya dikendalikan oleh sekte super dari wilayah Suan Timur dan menjadi tempat pelatihan yang mereka gunakan untuk memilih anggota murid. Jika tidak berasal dari wilayah Suan Timur, mereka pasti tidak akan diizinkan masuk. Meskipun kedua orang ini mungkin tampak kuat, mereka kemungkinan akan dipandang sebagai orang biasa di mata dari sekte super itu. Oleh karena itu, mereka tidak akan bisa bersembunyi dan menyelinap ke medan pertempuran kuno ini. Sementara berbagai pikiran mengalir melalui pikiran Lindong, dua orang di ruang hampa itu mulai berbicara. Suara mereka tidak keras, tetapi Lindong juga jelas bisa mendengar mereka. Dia mendengar suara serak samar. "Ruang ini, wilayah Suan Timur telah memilikinya cukup lama," ucap salah satu dari dua orang itu. Kalimat singkat yang didengar ini menyebabkan badai tiba-tiba mengamuk dalam hati Lindong. Dia bahkan merasa kulitnya berubah kebas. Apa yang baru saja tidak sengaja dia temui ini? Wilayah Suan Timur saat ini seperti eksistensi kolosal yang bahkan tidak bisa ia pahami. Namun, sebenarnya ada seseorang yang berencana untuk merebut ruang ini dari tangan penguasa wilayah ini? Seberapa menakutkan pertarungan ini? Mata Lindong berkedip. Dia dengan tegas berbalik dan pergi. Yang terbaik adalah tidak terlibat dengan sesuatu seperti ini. Selain itu, tidak ada gunanya bahkan jika dia terlibat. Namun, saat Lindong berbalik dengan cepat, "Siapa di sana?" ucap suara tiba-tiba. Keringat dingin langsung mengalir turun dari dahi Lindong. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Kecepatannya dilepaskan hingga batasnya. Saat dia melarikan diri, lautan api di belakangnya tiba-tiba terpecah oleh energi yang menakutkan. Setelah itu, mengejar dia dengan kecepatan seperti kilat. Mata Lindong menyusut ketika dia merasakan riak dari belakangnya. Dia tahu bahwa jika dua orang misterius dari belakangnya mengejar, kemungkinan dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Mata Little Flame agak merah terang saat dia tetap di sisi Lindong. Tongkat logam di tangannya juga melepaskan sisiknya dengan suara seperti akan menyerang. "Jangan sembrono," ucap Lindong sedikit cemas ketika dia melihat aksi Little Flame. Segera Lindong mengepalkan tinjunya sebelum kunci rahasia kuno muncul. Setelah itu, ia meraih Little Flame dan masuk ke domain kunci kuno misterius itu. Lindong bisa merasakan bahwa seluruh ruangan gemetar intens saat ia memasuki ruang kunci kuno misterius dan rasanya seolah-olah ruang itu runtuh. Untungnya, getaran ini hanya berlangsung sesaat sebelum hilang sepenuhnya. Lindong masih tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Meski dia tahu bahwa sangat sulit untuk mengejar dan menyusup ke domain kunci kuno misterius ini, dia takut mungkin saja dua orang misterius itu memiliki keahlian yang unik. Bagian dalam domain kunci kuno misterius benar-benar diam. Lindong menutup matanya dan pikirannya bergabung dengan kunci kuno misterius. Dia bisa secara samar merasakan bahwa sepertinya ada semacam pemindaian samar yang menyapu kunci rahasia kuno. Jenis pemindaian ini berlanjut untuk sementara waktu sebelum menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, Lindong akhirnya menghela nafas lega dan duduk. Sementara itu, suasana di luar. Api menyebar dari dalam lautan api. Dua sosok muncul. Ekspresi mereka agak serius ketika tatapan mereka berulang kali menyapu dengan cara yang tajam dan senyap. "Orang itu benar-benar melarikan diri," ucap salah satu dari dua orang itu. Alisnya terangkat. "Apakah dia akan menghalangi rencana kita?" Orang yang mengajukan pertanyaan itu memiliki penampilan yang biasa, namun kedua matanya berwarna ungu hitam yang aneh. "Saya pikir kita tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi apa-apa sebelumnya. Bahkan jika dia ingin memberitahu orang lain, dia tidak akan bisa melakukannya. Saat dia memiliki peluang, rencana kita sudah selesai," ucap orang itu. "Kita benar-benar ceroboh. Namun, orang itu benar-benar dapat bergabung dengan arai nirvana pembakaran langit dan melarikan diri dari pengawasan kita. Sepertinya dia juga bukan individu yang sederhana," ucap sosok kedua menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan gelap. "Lupakanlah, ayo pergi. Kita harus menghindari mengekspos diri kita dari sekarang dan seterusnya untuk menghindari hal-hal tidak menyenangkan di masa depan," ucap pria dengan mata ungu hitam itu berbicara sebelum melambaikan tangannya dan dengan cepat bergegas ke area lain. Lautan api ini menjadi sunyi sekali lagi setelah kedua orang itu pergi. Keheningan seperti ini berlanjut sekitar 10 menit lebih sebelum lautan api berguncang lagi. Dua orang yang telah pergi sebelumnya sekali lagi muncul dengan aneh. Hanya setelah mereka melihat bahwa sekeliling mereka benar-benar kosong dari aktivitas, wajah mereka berubah jelek. Mereka akhirnya mengatupkan giginya dan sepenuhnya membalikan tubuh mereka. Setelah kedua orang ini benar-benar menyerah dan pergi,
Lindong akhirnya berjalan keluar dari domain kunci kuno misterius ke dalam lautan api. Lindong dan Little Flame melihat lautan api yang tenang di sekitar mereka dan menghela nafas lega. Itu tadi nyaris. Orang-orang itu pasti bukan orang-orang dari wilayah Swan Timur, ucap Little Martin juga muncul. Lindong menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, yang terbaik adalah dia tidak campur tangan dalam pertarungan di tingkat seperti itu. Tenang, saat kakek Martin mendapatkan pil samsara, saya akan memulihkan sebagian kekuatan saya. Pada saat itu, bahkan kedua orang itu tidak akan berani menyentuh Anda dengan kakek Martin ini yang melindungi Anda, ucap Little Martin melambaikan cakarnya dan dengan malas berkata. Lindong memutar matanya, dia terlalu malas untuk membalasnya. Setelah menyapu sekitar, dia mengidentifikasi arah dan berkata, "Ayo pergi, kita telah tiba di tepi formasi ini. Sepertinya kita akan tiba di tujuan kita." Lindong tampaknya tidak terlalu khawatir tentang dua orang misterius dari sebelumnya. Meskipun dia tidak menyadari metode apa yang mereka gunakan untuk menyelinap ke dalam medan pertempuran kuno ini, mereka kemungkinan tidak akan berani membuat keributan. Sekte super dari wilayah Swan Timur pasti tidak akan membiarkan orang luar ini menciptakan masalah di tempat pelatihan mereka. Segera mereka dengan cepat terbang menuju bagian lain dari lautan api. Kali ini, Lindong tidak lagi bergabung dengan lautan api selama perjalanannya. Sebaliknya, ia memilih untuk menggunakan metode biasa, yaitu kekuatan mentalnya untuk menekan korosi gelombang api. Meskipun kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya, itu tidak akan terdeteksi karena lebih unik. Perjalanan ini tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 10 menit, Lindong merasakan bahwa suhu di sekelilingnya secara bertahap mulai turun. Warna merah menjadi semakin jarang sebelum akhirnya hilang sepenuhnya. Ketika Lindong melangkah keluar dari lautan api, dia mengangkat matanya dan melihat hal kuno yang megah di depannya. Dia tahu bahwa dia telah mencapai daerah yang lebih dalam dari harta karun kuno. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita.